Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam Bina Iman GKI Klasik Solo, Rabu 6 Agustus 2025. Mari sebelum bersama-sama kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat, karunia, anugerah yang boleh kami alami di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami mau mendasarinya dengan kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami dengan hikmat-Mu, sehingga apa yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama boleh kami hayati, kami hidupi, dan kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai setiap kami, pribadi lepas pribadi, biarlah kami boleh menemukan makna dalam setiap pembacaan dan permenungan firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari membuka bacaan firman Tuhan kita dari Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-31. Saya bacakan bagi kita sekalian. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 31. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun Allah memberi mereka makan. Kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup melakukan hal yang sekecil itu, mengapa kamu khawatir tentang hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah mencari apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, padahal Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Tetapi carilah kerajaannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tema bacaan kita hari ini merupakan sebuah perikop yang merupakan kelanjutan dari pembacaan khotbah pada hari Minggu kemarin. Kalau pada hari Minggu kemarin kita berbicara tentang orang kaya yang bodoh, dan pada kesempatan Bina Iman hari ini kita kembali belajar tentang hal kekhawatiran. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang tidak pernah khawatir? Orang di rumah sakit dia khawatir akan kesembuhannya, akankah ia berpulih ataukah ia berpulang. Orang yang sedang menjalani pekerjaannya, ia khawatir apakah ia akan menjadi pegawai tetap atau hanya akan menjadi honorer. Orang dengan studinya khawatir akankah ia lulus dengan memuaskan atau harus tinggal di kelas dan menyesal, dan berbagai macam kekhawatiran. Ada rupa-rupa kekhawatiran dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ada yang khawatir tentang kehidupan kita seluruhnya, kesehatan, pekerjaan, ekonomi, anak, istri, pasangan, dan lain sebagainya. Ada yang khawatir tentang pendidikan, entah pendidikan kita maupun pendidikan anak-anak, bagaimana ke depannya. Ada yang khawatir tentang relationship, hubungan, pacaran, menikah, atau kejelasan status dengan pasangan kita, dengan pacar kita. Atau kalau kata Armada, mau dibawa kemana hubungan kita, gitu ya. Ada yang khawatir tentang kejombloan kita. Akankah kita akan laku atau enggak?
Ataukah kita akan tetap sendiri, dan bagaimana ke depan? Usia. Ada yang khawatir tentang bisnis, usahanya, bangkrutkah, sukseskah? Ada yang khawatir tentang kondisi ekonomi mereka. Ada yang khawatir sebagai orang tua, khawatir soal sosial politik belakangan ini, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Rasanya bicara tentang kekhawatiran, manusia tidak dapat dilepaskan dari kekhawatiran. Sadar atau tidak, kehidupan kita sangat amat dekat dengan kekhawatiran. Sejak kita kecil maupun hingga kita lansia. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu rupanya harganya mahal. Ada sebuah harga yang cukup mahal yang harus dibayar ketika kita mengalami kekhawatiran. Yang pertama, kekhawatiran itu pasti menguras energi pikiran kita. Orang muda menyebutnya overthinking, begitu ya. Memikirkan sesuatu yang tidak pasti, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, memikirkan sesuatu yang tidak ada wujudnya, dan itu sangat menguras pikiran kita. Lalu yang kedua, menguras waktu dan bahkan kadang uang, gitu ya. Kalau orang khawatir, ada orang yang mengatasi kekhawatirannya dengan makan, dengan minum, atau dengan healing, jajan, begitu ya, naik gunung atau kemanapun, gitu ya. Pasti menghabiskan waktu dan uang. Tapi ternyata yang lebih penting adalah kekhawatiran itu juga mengganggu atau mengancam kesehatan tubuh kita. Kalau kita khawatir, kita sulit tidur. Sulit tidur, kita begadang. Kalau begadang, insom lalu tubuh kita melemah dan lain sebagainya, sakit. Orang darah tinggi itu bisa jadi karena khawatir, orang asam lambung itu juga bisa karena khawatir, dan berbagai macam kesehatan tubuh yang lain. Artinya, kekhawatiran itu mengganggu banyak hal, menguras banyak hal. Atau kalau kita kenal dengan istilah psikosomatik atau psikosomatis, nah itu adalah gangguan di mana terjadi di otak kita sebetulnya, begitu ya, atau kekhawatiran itu, dan lalu mempengaruhi, mengganggu seluruh tubuh jasmani kita secara keseluruhan. Itulah harga dari sebuah kekhawatiran. Berbeda dengan takut. Kalau takut, kita tahu sumber ketakutan kita. Kita takut pada hewan tertentu, kita takut pada makanan tertentu barangkali ya, kita takut pada ketinggian, kita bisa mengatasi itu. Ya, kalau kita takut dengan hewan itu, ya ketika hewan itu datang ya kita lari, begitu ya, selesai. Ketika kita takut pada sebuah ketinggian, ya jangan naik ke tempat yang tinggi. Kalau takut, ada sesuatu hal, subjek, objek, begitu ya, yang ada, yang real, yang nyata. Sedangkan khawatir adalah sebuah kondisi di mana kita tuh tidak tahu apa yang kita takutkan. Atau barangkali kita tahu yang kita takutkan, tapi sebetulnya yang kita takutkan tidak benar-benar ada di hadapan kita. Hanya sebuah imajinasi, hanya sebuah bayangan, hanya sebuah bayang-bayang yang membuat kondisi kita, atau lalu membuat kita tidak dapat mengendalikan hidup kita terhadap situasi yang tidak terjadi itu. Itu khawatir. Sehingga itulah yang lalu menguras seluruh hidup kita. Dan ini betul-betul menggerogoti fisik kita, Bapak Ibu. Perlahan demi perlahan. Nah, untuk itulah dalam bacaan Injil Lukas kita, Yesus memperingatkan tentang perihal kekhawatiran. Kalau kita baca perikop sebelumnya atau kita hadir dalam ibadah minggu yang kemarin, begitu ya, berbicara tentang orang kaya yang bodoh, sebetulnya orang kaya pun itu juga mengalami kekhawatiran tentang menyimpan hasil panennya, di mana lumbungnya, dan lain sebagainya. Dan di dalam bacaan kita hari ini semakin menegaskan tentang kekhawatiran itu. Dikisahkan Yesus membuka kalimat perikop ini dengan mengatakan karena itu. Ini menunjukkan bahwa perikop ini masih memiliki keterkaitan dengan perikop sebelumnya, perihal kekhawatiran. Dan di dalam perikop ini secara khusus Yesus membahas tentang dua hal, yaitu hidup dan tubuh. Dikatakan, jangan khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai.
Pernyataan Yesus mengenai hidup lebih daripada makanan dan tubuh lebih daripada sekedar pakaian, ini menyiratkan bahwa makanan dan pakaian hanyalah hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar makanan dan pakaian untuk tubuh dan hidup kita. Kata hidup dalam bahasa aslinya menggunakan kata sokai, begitu ya, yang berarti nyawa atau jiwa, dan kata tubuh menggunakan kata soma yang berarti keseluruhan fisik kita. Dengan kata lain, kita harus berpikir untuk memberikan hidup kita, jiwa kita, dan tubuh kita lebih dari sekedar makanan dan pakaian. Karena mengapa? Karena burung-burung gagak, bunga-bunga bakung dipelihara Allah sedemikian rupa, terlebih lagi kita. Nah, lalu apa yang dapat kita berikan bagi tubuh kita, bagi hidup kita, atau bagi jiwa kita? Ayat 31 menjadi penegasan bagi kita. Dikatakan di sana, tetapi carilah kerajaannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak ingin kita menjadi gusar, cemas, khawatir akan hal-hal duniawi yang sepele. Apakah lalu kita tidak penting untuk mencari makan? Apakah lalu tidak penting untuk menabung? Apakah lalu Yesus anti kekayaan? Tidak. Yesus bukan anti kekayaan, Yesus bukan anti menabung. Tapi ketika kita khawatir akan kekayaan kita khawatir akan masa depan kita menjadi terlalu fokus dengan hal-hal itu sehingga kita lupa akan Tuhan yang memelihara hidup kita, yang menyertai kehidupan kita. Ada baiknya kita menabung, ada baiknya kita mempersiapkan segala sesuatunya. Namun yang menjadi penting adalah tetap meletakkan fokus hidup kita pada Kristus. Ada dua hal yang Yesus ajarkan melalui bacaan Injil kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus mau kita percaya bahwa Allah itu mengasihi kita dan Ia akan memelihara kita. Jika Ia dapat memelihara burung di udara, Ia dapat memelihara bunga bakung di padang, Ia dapat memelihara rumput di ladang, apakah Allah tidak akan memelihara kita karena kasih-Nya kepada kita? Untuk itu, percayalah akan kasih dan pemeliharaan Allah. Yang kedua, Yesus mau kita mencari kerajaan Allah. Apa yang dimaksud kerajaan Allah? Kerajaan Allah ialah kasih kepada Allah dan sesama. Yesus mau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Perkara-perkara surgawi, bukan duniawi, di mana Allah berdaulat atas seluruh hidup kita. Dengan kata lain, Yesus berbicara tentang perihal kekhawatiran ini. Yesus mau untuk kita menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Yesus mau kita mencari kehendak Tuhan, dan Yesus mau kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita senantiasa fokus pada Tuhan, bukan pada hal-hal yang dunia. Untuk itu Bapak Ibu, selamat merefleksikan anugerah Allah. Selamat semakin mengasihi Allah dan sesama. Dan mari bersama-sama dengan Allah dan sesama kita keluar dari kekhawatiran kita yang panik menuju hidup kita yang bermakna bersama dengan Allah dan di dalam Allah. Tuhan memberkati setiap kita.